mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami mengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang puisi. Silakan simak dan saksikan video dari kami. Perkenalkan, saya atas nama Selviane Brumen. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi puisi. Puisi adalah suatu karya sastra yang biasa diungkapkan dengan bahasa yang padat, pemakaian kata-kata yang penuh perbandingan, asosiasi, perlambangan, kiasan, dan sering bermakna ambigu, serta merdu dalam pengungkapannya. Pada bagian kedua, yaitu unsur-unsur puisi. Pada unsur-unsur puisi terbagi atas 2 bagian. Yang pertama unsur bentuk dan yang kedua unsur makna. Di sini kita melihat dari yang pertama unsur bentuk. Unsur bentuk terdiri A. Bunyi. Bunyi mengacu pada penggunaan kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa berbeda. Disesuaikan dengan adanya rima dan ritme agar menimbulkan efek keindahan. Yang B. Diksi. Pilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi yang merupakan hasil pemilihan secara cermat dalam kata-katanya, baik itu makna, susunan bunyi, maupun hubungan antar kata, baik dalam baris dan baitnya. Yang C. Citraan. Sesuatu yang kita rasa atau seakan kita sendiri yang mengalami suasana yang berada di dalam puisi dari yang kita baca ataupun yang kita dengar. Perkenalkan, nama saya Esther Angelin Kabarek. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait unsur bentuk. D. Bentuk visual. Bentuk visual merupakan salah satu unsur yang paling mudah dikenal. Bentuk ini meliputi penggunaan tipografi dan susunan baris. Bentuk visual terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bentuk prosa, bentuk konvensional, dan bentuk siksa. Pertama, bentuk prosa. Puisi yang ditulis dalam bentuk prosa ini ketimbang menggunakan ayat, tetapi melestarikan karakter puitisnya, seperti penggunaan tamsil dan efek emosional yang ditinggikan. Yang kedua adalah bentuk konvensional. Jenis puisi ini terikat oleh persajakan pengaturan lirik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap bait. Ketiga adalah bentuk siksa. Puisi ini menggunakan huruf kecil tanpa menggunakan tanda baca. E. Bahasa kias. Bahasa kias atau figurative language merupakan penyimpangan dari pemakaian biasa yang makna katanya atau rangkaian katanya digunakan dengan tujuan untuk mencapai efek tertentu. Bahasa kias ini meliputi beberapa jenis. Yang pertama, personifikasi, metafora, perumpamaan, metonimia, sinekdok, dan alegori. Kenalkan, nama saya Selvi Margareta Polinconim. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian kedua, unsur makna. Makna merupakan unsur puisi yang hanya bisa ditangkap oleh kepekaan batin dan daya kritis pembaca. Makna puisi terdiri dari perasaan, pokok persoalan, sikap penyair, dan nada. Berikutnya kita masuk di jenis-jenis puisi. Yang A. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal pengarangnya dan terikat oleh aturan seperti jumlah baris, jumlah suku kata, maupun rima. Puisi lama terdiri dari pantun, syair, dan gurindam. Saya atas nama Agustina Wakerkwa. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis puisi, yaitu puisi baru dan puisi bebas. Puisi baru. 1. Distikon adalah bentuk puisi yang terdiri atas 2 baris dalam tiap bait. 2. Tersina adalah sajak 3
seuntai atau puisi yang setiap bait terdiri dari 3 baris. 3. Quatrain adalah puisi yang terdiri atas 4 lirik atau 1 bait puisi 4 seuntai. 4. Quint untaian 5 baris. 5. Sektet untaian 6 baris. 6. Septima untaian 7 baris. 7. Oktav untaian 8 baris. 8. Soneta untaian 14 baris. Puisi bebas. Puisi bebas adalah puisi yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah puisi seperti rima, irama, baris, dan bait. Perkenalkan, nama saya Helena Dogomo. Di sini saya akan melanjutkan bagian D, yaitu puisi kontemporer. Nah, puisi kontemporer yaitu puisi yang diciptakan masa kini atau puisi kekinian. Puisi ini tidak tergabung dalam aturan-aturan atau bentuk irama, jadi bersifat bebas. Puisi kontemporer terdiri atas jenis puisi berikut, yaitu puisi mini kata, puisi mantra, puisi konkret, puisi tipografi, dan puisi embeling. Tiga, menafsirkan puisi. Sebuah puisi dapat ditafsirkan dalam bentuk atau prosa. Untuk dapat memahami sebuah puisi, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang A, memfrasekan puisi, yaitu dengan memberi penanda makna atau mencari makna setiap kata yang digunakan penyair. Bagian B, merasakan dan menghubungkan kata-kata secara lugas, kias, dan lambang dengan tidak mengandalkan pikiran. Bagian C, memperhatikan penghiasan atau pelambangan penyair, penggunaan kata-kata abstrak, lukisan yang hidup, dan nilai-nilainya yang dikandung. Nama saya Yunus Kobepa. Saya memperjelaskan cara menulis puisi. Langkah-langkah menulis puisi yaitu: 1. Fokuskan pikiran serta perasaan terhadap suatu gagasan, pengalaman, atau permasalahan. 2. Tuangkan hal-hal yang tertindas dalam pikiran. Kemudian pilih kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk baris dan bait. 3. Lakukan proses penyuntingan atau edit untuk menyempurnakan kualitas puisi yang sudah disusun. Cara membaca puisi yang baik. Dalam membaca puisi, seorang pembaca harus memperhatikan hal-hal atau faktor-faktor yang menjadi pembacaan puisi yang baik. 1. Ekspresi, bagaimana tampilan wajah kita disesuaikan dengan keadaan dalam membaca puisi. Yang kedua, lafal menyebut kata yang jelas dan mudah dimengerti orang. 3. Tekanan lebih menekan nada tertentu pada kata-kata yang kita anggap paling penting. Intonasi adalah naik turunnya nada dalam suatu puisi. Demikian materi dari kami. Kami harap bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video dari kami.